Baik, kita lanjut ibadah kita. Tanpa saya persiapkan, lidah saya begitu mengocok terus. Ini artinya Tuhan suka samamu kawan. Inilah ibadah yang spontan, tidak ibadah liturgi yang sudah disusun dari perkataan awal dan perkataan akhir. Bahkan banyak ibadah yang sangat-sangat tidak lengkap. Ibadah tinggal membaca, berdoa tinggal membaca, bernyanyi tentu membaca, khotbah juga membaca. Jadi saya mau katakan itu ibadah yang kurang lengkap. Ibadah yang paling lengkap adalah biarkan roh Tuhan mengalir. Amin. Biarkan dia suka-sukanya dia berbicara. Dan itu makanya selalu saya bilang, di mana saya berkhotbah Tuhan, jangan bikin saya mempersiapkan khotbah saya. Ada banyak beda pendapat dengan saya, termasuk yang datang ke tempat ini juga berbeda pendapat. Khotbah itu harus dipersiapkan. Terus saya bilang, jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun Tuhan sudah mempersiapkan saya. Jadi saya tidak perlu mau khotbah baru saya persiapkan, tidak. Inilah ibadah sebetulnya. Kalau saya bilang salah, saya sudah menghakimi. Ibadah yang kurang sempurna. Maka itu setiap gereja, setiap pengkhotbah, kasih dia suka-suka membawa rohmu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kasih dia memimpin engkau berdoa. Jangan doamu kau persiapkan, apalagi doamu kau baca. Doa bukan dibaca. Mari kita sama-sama katakan doa. Doa bukanlah dibaca, melainkan dilapaskan. Dilapaskan artinya dia keluar begitu saja. Sedangkan kalau saudara baca begini, itu sudah lahir dari otakmu sendiri. Saudara harus percaya, kalau saudara berdoa, plong, terbuka semacam itu, biarkan roh itu memimpin doamu. Baik berdoa secara pribadi maupun berdoa secara jemaat. Ini sering saya kritisi pendeta-pendeta yang tidak pilih. Ya. Ini kita kan banyak di gereja, misalnya ibadah di rumah tangga. Doanya sudah ditulis dulu, karena tuan rumah nanti kan berdoa kan. Dikasih tuan rumah berdoa, ditulis dulu. Gak tahu aku berdoa katanya. Baru mari berdoa katanya, dibaca doanya itu. Saya terus terang saya bilang itu mantra udah itu. Tak doa lagi namanya itu. Karena doa yang benar, khotbah yang benar, komunikasi yang benar adalah roh yang hidup, bukan roh yang mati. Jangan salah artikan khotbah saya ini kawan. Kalau saudara masih bisa mengantongi doamu terus, ada banyak masih keliru, dikantongi doanya, dibaca lagi, dikantongi doanya, itu lagi. Itu Tuhanmu mati. Orang Tuhanmu hidup. Bolak-balik saya bilang, Anda berkomunikasi di sini tanpa saudara tulis apa omonganmu sepanjang hari ini. Tidak usah jauh-jauh artinya. Kristen yang bagaimana engkau mengatakan Tuhanmu hidup, padahal engkau berdoa kepada dia, bicara sama dia, hafal-hafalan. Pancasila boleh Anda hafal, undang-undang bisa Anda hafal, tapi komunikasi sama Tuhan jangan kau hafal, jangan kau tulis-tulis. Dia roh yang hidup. Biarkan doamu, biarkan seruanmu itu dipimpin oleh roh Tuhan. Amin. Sehingga apa? Dia suka padamu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan. Jadi itu saya bilang lagu ini mengingatkan kepadamu, bergaullah erat sama Tuhan setiap hari, pagi, siang, sore, malam, hari. Tidak usah harus waktu yang engkau persiapkan. Jam segini aku beribadah, jam sekian aku berkomunikasi dengan sama Tuhan. Selama saudara tidak tidur, berkomunikasilah engkau terus sama Dia. Saya tidak salahkan engkau beribadah, engkau bikin waktumu hanya jam ini, jam ini, jam ini. Tetapi jam-jam yang lain, kemana rohmu, kemana jiwamu, kemana batinmu? Itu pula persoalannya. Ya, jadi selama saudara hidup, selama saudara terbangun, berkomunikasilah kepada Tuhan. Bahkan sebelum Anda tertidur, bilang begini dalam doamu, Tuhan, mampukanlah rohku berbicara kepadamu sekalipun aku mau tidur. Itu baru orang yang berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan saudara rindu. Sekali lagi saya katakan, saudara harus sekali-kali berdoa sebelum tidur. Apabila aku tertidur, Tuhan, mampukanlah rohku berbicara kepadamu. Makanya terkadang saudara mimpi. Khotbah saya terakhir kalau saya tidak salah, ada agama di luar Kristen ngotot, selalu dia berdoa dalam agamanya, Yesus, tunjukkanlah kepadaku kalau engkau memang Tuhan. Selalu dia setelah ibadahnya maksud saya, ibadah menurut agama, Yesus, tunjukkan kepadaku, kasih tanda-tandaku bahwa engkau adalah Tuhan. Terus dia berdoa. Lama-lama apa yang terjadi? Tuhan juga menghampiri dia. Amin. Sehingga dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin. Itu sudah banyak kesaksian. Sudah banyak kesaksian. Buka di YouTube. Kesaksian-kesaksian orang yang ngotot. Bahkan kesaksian orang yang mencibir, memaki-maki dia. Pernah baca di kitab suci, jangan suam-suam kuku. Sering. Kalau Anda panas-panas, kalau Anda dingin-dinginlah. Ya, karena kau suam-suam kuku, maka kumuntahkan engkau, kata Tuhan. Artinya kalau mau jahat, jahatlah sekalian. Mau baik-baik. Jangan tanggung-tanggung. Dunia dan akhirat Anda tidak dapat. Itu yang suam-suam kuku. Udah penjahat sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Jangan mudah-mudahan beragama. Kalau percaya kepada Tuhan yang hidup, jangan katakan mudah-mudahan engkau ke sorga. Makanya ikut aja ibadah, ya mudah-mudahan nanti ibadahku diterima. Mudah-mudahan Tuhan menyukakan hatiku. Tidak bakalan. Tuhan itu tegas loh. Makanya disebut dia El Mukadesu, bahasa Ibrani. El Elohim Mukadesu, artinya Tuhan maha benar dan maha adil. Dia tahu kebenaran, siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. Tidak semua diselamatkan. Jangan salah kawan. Kalau semua diselamatkan, buat apa muridnya yang ke-12 itu dibaptis? Dibaptis muridnya yang 12 jadi rasul. Beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka seperti apa yang sudah pernah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini kalau dikatakan kepada murid Yesus yang 12 yang menjadi rasul. Kenapa sama saudara tidak? Kenapa sama saya dikatakan? Jadi perkataan ini juga berlangsung sampai sekarang ini atas nama hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhanlah yang membaptis saya, mengutus saya dahulu. Setelah saya menerima baptisan itu, pengutusan itu, dan saya juga membaptis orang dan melakukan pengutusan. Dan sebelum melakukan pengutusan, saya melakukan pengajaran juga. Jadi berlangsung sampai sekarang itu, sampai sekarang ini, Matius 28 ayat 18, 19, 20 itu. Ya. Inilah amanat agung daripada Yesus Kristus
bahwa jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka seperti apa yang sudah pernah kuajarkan kepadamu. Dan Yesus berjanji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Karena dia hidup. Yesus hidup. Sebab dia hidup buat hari esok. Ayo. Sebab dia hidup kuat, ku tak gentar. Sebab aku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Nyanyi sama-sama. Sebab dia hidup buat hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Anda bisa renungkan itu. Tadi kita sudah bilang suka-sukamu Tuhan. Kita bilang Yesus Tuhanku, Yesus kekasih jiwaku. Ya, sekarang ini sebab dia hidup, dia pegang hari esok. Bukan hanya hari ini, hari di mana saudara hidup dalam kekekalan ada di tangan Yesus. Ada di tangan Yesus. Ya, tidak ada di luar itu. Karena dia sudah mengatakan hanya satu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia jalan. Bukan otomatis kawan. Bukan otomatis dunia ini. Tetapi ada jalan saudara mendapatkan kehidupan yang kekal. Ada saudara jalan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Ada jalan saudara mendapatkan berkat-berkatnya. Ya, bahkan Bible mengatakan matamu tidak sanggup memikirkan apa yang kau perlukan. Telingamu tidak sanggup mendengar apa yang engkau perlukan. Duga-dugaanmu tidak sanggup menduga apa yang engkau butuhkan di dunia ini. Karena itu lebih daripada itu, Tuhan sudah menyediakan kepadamu. Dengan bahasa lain seperti ini. Tanpa kita duga, Tuhan menyediakan segala keperluanmu. Matamu, telingamu tidak sanggup mendengar dan melihat apa yang saudara butuhkan di dunia ini. Tetapi sudah disiapkan. Sebetulnya sudah disiapkan kepadamu kawan. Apa yang engkau perlukan di dunia. Kalau di sorga nanti tidak perlu kebutuhan, tidak. Di dunia ini memang perlu kebutuhan. Di neraka pun tidak ada kebutuhan. Ya, tidak ada kebutuhan. Yang dibutuhkan itu es yang kadarnya dingin sekali, tapi tidak mungkin mendinginkanmu di situ. Ya, paling minta minum di neraka. Karena saudara haus untuk selama-lamanya, lapar untuk selama-lamanya. Di sorga tidak ada yang saudara butuhkan. Sudah tersedia. Sudah tersedia. Tapi di dunia ini saya mau katakan, tidak harus di sorga. Tuhan menyediakan keperluanmu. Di dunia ini keperluanmu pun sudah Tuhan siapkan. Sama-sama kita mengatakan, di dunia ini Tuhan Yesus sudah menyediakan segala yang kuperlu. Segala yang kuperlu. Cuma saudara mau jalan tol, mau cepat, 2 gram sabu sekian, jual perawan sekian, jual janda sekian, jual togel sekian. Itu jalan tol. Makanya kita jumpa di sini. Amin atau amin? Amin.
Inilah buktinya. Ya, mau coba cepat kaya main judi. Padahal judi tidak memastikan saudara untung, bisa rugi. Lakukan yang baik di mata Tuhan. Jangan kira saya punya uang di tabungan saya banyak, lu enggak. Walaupun harta saya banyak. Tanah dan rumah saya 5 di Medan ini semua di atas 1 M. Tapi uang saya mungkin 1 juta pun tak ada itu di ATM saya. 1 juta mungkin nggak ada itu. Tapi saya nggak gentar. Anak saya kuliah 2. Mustahil kan? Anak saya 2 kuliah kok uangnya 1 juta pun nggak ada, uang cash nggak ada. Banyak cara lain Tuhan menyampaikan itu. Kalau bangsa Israel dulu keluar dari tanah Mesir, burung-burung gagak memberi mereka makan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, jika engkau menginjil, jangan bawa uang, jangan bawa makanan, jangan bawa berlebihan pakaianmu. Malah dilarang Tuhan. Saya 3 minggu keluar kota ke Jawa dulu, safari. Uang saya terbatas. Pulang lebih dari apa yang saya bawa ke sana, saya dapat. Di luar kemampuan saya. Saya bukan minta-minta, enggak. Bukan mengamin, enggak. Tapi saya perkiraan, kalau saya tidur di hotel, segini bayar hotel. Terkadang saya tidur di Indomaret saja. Ada Indomaret 24 jam, ya sudah saya tidur di situ. Biar jangan mengeluarkan modal. Yang penting sehat. Tentu saya makan dan minum dulu di situ. Karena memang saya harus makan malam itu, yang makan saya kan begitu. Jadi kita harus berkhidmat. Saudara harus tahan banteng. Kita harus tahu diri. Uang sudah cekek begini, mau makan yang enak, mau tidur di hotel mewah. Bunuh dirilah, mencurilah. Makanya dikatakan apa? Cukupkanlah segala keadaan. Bersyukurlah dalam segala hal. Alis mataku sudah rusak yang ditanam-tanam. Udah uangnya tidak ada, harus beli alis mata tanam. Takut ketinggalan zaman dan sebagainya. Apalagi yang merokok. Bisa orang merokok tak usah makan asal merokok. Luar biasa saya ini. Ajaran siapa itu? Ajaran orang nias? Janganlah. Berantem kalian nanti. Janganlah. Bercanda dia itu. Oke, santai ya. Jaga kekudusannya. Boleh kita tertawa, tapi jaga kekudusan, ya. Saya daerah sudah saya jalani. Siapa yang karo di sini? Tolong angkat tangan dulu. Banyak ya. Terserah kalian mau sakit hati sama saya. Terserah mau dendam sama saya, silakan. Saya mau katakan kekurangan orang karo. Boleh saya katakan? Boleh, amin? Demi apa? Bukan, demi kejayaan. Tak boleh bersumpah-sumpah demi Tuhan. Emang Tuhan itu kau punya, kau yang milik Tuhan. Tak boleh bilang demi Tuhan. Ini kebetulan ya. Sekali lagi jangan bilang demi, itu sumpah itu. Sampai sekarang Kristen di pengadilan tak boleh bersumpah. Ingat itu. Anda nanti jadi saksi di pengadilan, itu bukan bersumpah, berjanji. Karena ajaran Kristen, ajaran Yesus, Anda tidak boleh bersumpah demi apapun. Demi rambutmu sehelai, tak ada rambut saya ya. Demi rambut satu helai pun. Karena rambut itu bukan milikmu kawan. Ini jadi panjang khotbahnya. Jangan bilang nasib, jangan bilang sumpah. Tak boleh itu. Kalau saudara mau jadi orang Kristen, tak ada nasib. Semua nasib sama, karena semua adalah anugerah. Anugerah. Jangan bilang nasib sial. Sampai sekarang ajaran Tionghoa saya tahu itu.
Ada sial, tusuk sate dan sebagainya. Tapi yang Tionghoa Kristen sudah meninggalkan itu. Tak ada tusuk sate. Depan rumah tidak bisa tanaman kayak gini. Yang ini bawa sial. Justru itu saya tanam depan rumah saya. Ada beringin, ada pisang. Saya damai sejahtera di rumah saya. Oh, nggak boleh pisang depan rumah. Beringin tak boleh depan rumah, kelapa nggak boleh depan rumah. Tak ada tertulis di sini. Ya mungkin karena kelapanya kalau jauh botak saya ini hancur. Itu aja mungkin ya. Tapi jangan percaya omongan nenek-nenek tua. Itu sudah dikatakan. Kalau mau saudara orang Kristen, justru lawan itu. Ini panjang lagi khotbah. Waktu saya ke Bali, saya mau beol. Sudah, itu di tempat keramat itu apanya pantainya itu, udah ada sesajen-sejana. Tuhan di mana? Saya ke toilet di Gembok. Ya di mana? Udah saya di pantai itu dekat keramat yang dibilangnya itu. Saya berdoa ya dalam nama Yesus, aku mau beol Tuhan. Ya udah saya beol. Saya cebok di situ. Ya langit dan bumi kepunyaan Dia kok. Pantai itu milik siapa? Orang Bali? Enggak. Agama-agama enggak. Emang agamanya yang punya itu? Ya saya mau beol kemana? Enggak mungkin. Saya buka sana tertutup. Ya udah saya beol dengan tenang. Enggak, saya enggak kena kutuk. Jadi saya mau katakan, sampai sekarang juga masih banyak orang cakap-cakap sama kalau mau lewat pohon besar, permisi. Tinggalkan Kristenmu itu kawan. Kapan lagi saudara bersaksi lewat jembatan klekson, tetet. Lebih bagus cepat mati daripada lama-lama hidup tapi bikin dosa. Buat apa Anda? Makanya saya bilang kalau orang ulang tahun panjang umurnya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Panjang engkau melakukan kebajikan dan kemurahan, makin panjang perjalananmu melakukan kebaikan kepada orang lain. Umur kok diminta panjang. Buat apa panjang umur hanya bikin dosa, bolak-balik masih melakukan yang lama. Lebih bagus cepatlah biar lebih sedikit dosamu. Kalau enggak mau bertobat. Jadi ini saya mau katakan orang pada umumnya takut mati. Inilah di luar Tuhan. Takut mati, takut dimakan setan dan sebagainya. Jadi apa yang saya katakan tadi? Janji tidak sakit hati ya. Jujur saya mau segelas 2 gelas mau minum tuak. Tuak itu bagus. Apalagi kalau saya capek gini, 1 gelas tuak yang segar tanpa campuran ya, enak badan saya, gairah, keringat saya keluar. Sebatas itu, bukan untuk mabok. Tapi yang mau saya katakan di Medan ini sumber tuak itu dari Batak Karo, ya. Tapi kelapanya aja yang punya Batak Karo, yang mengusahakan itu Batak Toba semua. Kelapanya aja kalian punya. Saya sudah riset kemana-mana. Disewa itu sama Batak Toba, mau 50 batang, 100 batang. Datanglah Bapak Batak Toba, tak tahu malu dia. Ya, manjat seperti monyet 2 kali 1 hari. Tapi justru mereka yang dapat duit banyak. Dia yang meragat, dia yang jual. Terus saya tanya sama Batak Karo, itu sama-sama Bataknya kita. Kenapa enggak kamu aja? Capek. Udah aja makan uang sewa aja. Kenapa enggak sekalian jual tuak? Kami mana bisa jualan. Kalau kalian bisa ngambil hati, kalau kami enggak bisa kami ngambil hati. Salah satu sama kami tidak bisa berutang. Pegaskan kamu. Mana bisa berutang pada umumnya ya. Kalau orang tua bisa. Makanya orang tua bilang lapo parutangan. Siapa orang Toba? Mana orang Batak? Betul kan? Lapo parutangan katanya. Karena orang Batak Toba ini masih maklum orang berutang.
Jadi kalau kita dari Karo ini nggak ada istilah utang. Makanya takut minum tua di situ. Namanya mau tambah nggak boleh lagi. Apa yang mau saya katakan? Satu lagi. Kalau saya lihat orang Toba bawa pora-pora, dulu masih ada pora-pora ikan jair entah apa dari Danau Toba sana. Dia jual lapo tua, dibagi-bagi itu ikannya, nggak dijual. Jadi kalau kami saya perhatikan dijual lagi yang dibawa dari kampungnya. Artinya apa? Kalau Batak Toba ini nggak takut berugi. Nanti orang nyanyi harus dia nyanyi juga, sama-sama nyanyi. Kalau kami mana mau nonton TV kami. Aku ngomong sama yang Karo sini, saya bukan menghina, bukan mengejek, ya. Tapi yang mau saya katakan sama dengan adat-adat kita ini. Jadikan perubahan. Kita rubah, ya kan? Kalau orang Batak Toba tahu nggak minumnya sehari-hari? Paling kopi pahit, kopi manis kalau bila perlu. Kalau dari Karo sana, teh susu. Pesan lagi telur setengah matang. Saya tidak katakan salah, tidak. Royalnya itu luar biasa gitu. Masuk lagi gudang garam. Jadi yang mau saya ambil sini, Batak Toba lebih banyak perhitungan. Kita jalan sepanjang Jamin Ginting. Kedai kopi semua rata-rata Batak Karo di situ. Teh susu minumannya, telur setengah matang. Kalau orang Toba kopi aja udah cukup. Udah kemana-mana cerita ini. Ini mau saya katakan kebiasaan yang dilakukan, habits nama. Habits itu adalah kebiasaan yang baik untuk masa depan. Itu saya bilang. Jadi kalau saya bicara masalah Batak Karo sama Batak Toba sama dengan Batak-Batak ya, orang-orang yang lain. Yang lebih parah orang Madura. Tahu nggak orang Madura? Diakui suami-suami pada umumnya nggak laga-laga ayam itu. Hasilnya dikasih sama bininya. Bininya yang nanti nyangkul. Itu kenyataan. Sama Bali juga. Jadi inilah sedimentasi yang terjadi di masyarakat yang harus berubah. Berubah. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik kita rubah demi kemajuan. Itu kakak beradiknya Karo sama Toba itu, sama Simalungun. Apa semua. Jadi kalau saya katakan ada kekurangan, ya kekurangan saya juga. Tapi kenyataan saya lihat. Termasuk Nias, mana Nias tadi? Terus saya bilang gini, kenapa di kota Medan ini tidak ada rumah makan Nias? Tapi kalian koki banyak kali, di mana-mana kalian koki. Tahu nggak jawabannya? Jawabannya satu semuanya. Masakan khas kami tidak enak. Ya rubahlah biar enak. Nggak bisa Pak, udah berubah nanti namanya. Ya dirubah. Kenapa tidak? Jadi tujuan saya ini bagaimana kita lebih makmur, lebih maju. Jangan melakukan yang salah. Ya kalau kurang enak, bikin yang enak. Kasihan Andaliman. Sekarang Andaliman udah dipakai banyak suku. Jangan pertahankan nggak pakai Andaliman. Ya saya bukan katakan harus pakai Andaliman, salah satu. Jadi nanti kita kembali dari sini. Mungkin saudara akan buka rumah makan dan sebagainya, buka usaha. Ya. Kenyataan. Siapa yang jumpa kalian rumah makan Nias? Tukang masaknya di rumah makan Tionghoa, Cina semua ya rata-rata Nias itu. Rata-rata. Karena tampilannya juga beda-beda tipis. Boleh bilang sama saja gitu. Tetapi yang saya maksud adalah pertahankan budaya itu. Di mana yang kurang enak ya kasih bumbu. Kenapa tidak kan gitu? Kenapa kita mempertahankan yang kurang baik? Sifat-sifat yang kurang baik, termasuk rasa curiga. Ada banyak suku bangsa yang curiganya rata-rata besar kali curiganya sama orang lain. Ada suku bangsa yang kecil rasa curiganya. Ya sudahlah. Tadi dia non, nampaknya itu nanti. Makanya orang Batak Toba banyak ketipu, termasuk saya. Saya seringkali ditipu orang. Karena saya nggak pakai curiga-curiga.
Pede aja kalau ada minta tolong, ada gini, nggak curiga saya. Bolak-balik saya kena tipu, sudahlah saya ketawain. Jalan Tuhan lah itu memberkatimu. Tetapi ada suku bangsa, rasa curiganya besar kali, bahkan tidak normal lagi begitu. Jadi saya tambahkan dalam khotbah ini, kawanku, saudaraku, sahabatku, ya, kalaupun melebar ini kemana-mana, ini adalah sendi kehidupan nanti kita setelah dari sini. Mari hidup kita lebih mewah lagi. Tinggalkan kebiasaan yang lama. Tinggalkan pakai jalangkung, pakai apa itu, pemanis. Yang Kristen juga banyak pemanis ini dagangannya. Saya terus terang aja lah, tobat kalian, tobat. Bikin rumah makan jualan pakai pemanis. Janganlah. Itu hanya sementara saja. Ada banyak kesaksian orang Tionghoa. Baca nanti di Google, cari. Anaknya banyak bego-bego karena kasih tumbal. Begitu bertobat jadi Kristen, anaknya yang bego-bego jadi segar. Banyak itu kesaksian. Karena apa? Ada semacam ritual mereka, ya, mempertaruhkan demi kekayaan. Kesaksian banyak orang Tionghoa yang jadi Kristen. Anak saya jadi sehat. Tadinya bego-bego gini. Begitu bertobat, begitu tidak pakai ini, ini. Tuhan memberkati anaknya. Pertama anaknya diberkati, tidak bego-bego lagi. Yang lebih parah lagi kenyataan, ada pernah ditunjukkan gambarnya, video. Ini mukanya kayak ketekuk begini. Ketekuk. Bisa bayangkan kalau tekuk gini. Begitu orang tuanya bertobat, kayak muka saya yang ganteng inilah. Ya kalau ketekuk kan gini. Begitu bertobat orang tuanya, menyerahkan diri sama Yesus. Anaknya kayak gini, dia ganteng, segar. Ini kenyataan kawan, cari di Google. Dikasih tunjuk foto anaknya waktu kecil-kecil sampai menjelang apa, mukanya gini semua. Aneh. Ya Tuhan itu maha aneh. Kalau bukan aneh, dia bukan Tuhan. Mujizat terjadi, itu namanya aneh. Mujizat itu adalah keanehan, tidak masuk akal. Dokter mana yang bisa mengoperasi udah ketekuk begini, tengkoraknya pun begini? Bisa. Jadi perhatikan anak-anak yang tengkorak kepalanya kayak gini. Jangan-jangan dibikin ikatan sama roh jahat. Begitu bertobat, kayak muka saya yang ganteng inilah.